Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wal akhirah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Ini temanya tentang khalwat. Kita ambil sedikit sebelum nanti latihan. Seseorang tidak akan sampai kepada pengetahuan tentang hal-hal prinsip, usul, dan pencerahan hati untuk dapat musyahadah dengan sang kekasih tanpa melalui khalwat. Di khalwat ini termasuk sejenis syarat khusus lah ya. Kalau kita tidak rajin khalwat, kita tidak akan bisa ma'rifat dengan qalbu, dengan mata hati. Maka khalwat ini sebenarnya hampir bisa disebut syarat wajib untuk sampai ke Allah. Kalau kita amalan-amalan nggak pakai khalwat, hanya sebentar-sebentar, nggak bisa tembus dia. Dia harus khalwat. Makanya Nabi khalwat di Gua Hira itu sebelum diangkat jadi Rasul kan ada yang menyebut 3,5 tahun, lama. Ada yang menyebut 3 kali 40 hari. Khalwat ini nanti dibentuk dalam bentuk suluk. Ada tarikat yang tidak pakai suluk. Dia khalwat tiap hari 2 jam, 3 jam. Ada yang ya. Kemarin bahkan saya ketemu guru dari guru yang lama kita datang ke rumah, dia bawa. Guru datang ke rumah. Dia datang dari Kampar, jadi saya jemput di Amplas. Dia berkhalwat itu selama 1 tahun. Tak keluar-keluar rumah, kecuali makan dan masak saja. 1 tahun. 1 tahun dia khalwat. Di rumahnya aja. Nggak keluar-keluar. Dia istirahatnya cuma makan minum saja. Sama masak untuk istrinya. Istrinya kerja. Dia di rumah saja. Sama dengan yang di guru kita, salah satu guru yang kita kenal di Amplas itu juga gitu kan, semuanya cerita gitu. Dia khalwat sampai habis maghrib sampai isya, atau tidur berjam-jam sampai kadang sampai subuh tahajud. Khalwat. Karena untuk bersihkan hati nggak bisa cepat, dia harus dalam waktu yang lama, istiqomah. Makanya sebenarnya nak sahabat dini pun itu minimal kita 2,5 jam atau 4 jam sehari zikirnya kan. Allah, 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 Allah. Ya Allah. Pintar-pintar kita lah bagi waktu. Tahajud, apalagi kita udah banyak umur kan. Tambah udah pensiun lagi misalnya kan. Tahajud kita, kadang tahajud kan bisa sejam 2 jam kan. Bangun malam jam 3. Kalau banyak kerjaan anak-anak muda ya diseluangkan habis sholat setengah jam. Sebenarnya setengah jam setelah habis sholat kan kali 5 saja sebenarnya sudah 2,5 jam kan. Kalau itu. Maka beliau mengatakan sini, seseorang tidak akan sampai kepada pengetahuan yang prinsip, yang pokok dalam ketuhanan dan pencerahan hati untuk bisa musyahadah, menyaksikan kenyataan Allah tanpa melalui khalwat, khususnya bagi orang yang hendak membimbing hamba-hamba Allah kepada tujuan. Maka Nabi dulu khalwatnya di Gua Hira, kata beliau. Lama khalwat minimal, ini karena beliau Naqsyabandi, ya. Lama khalwat itu minimal 3 hari 3 malam. Ini khalwat beliau samakan dengan suluk. Jadi 3 hari 3 malam, ya kan? Zikir aja terus. Maka suluk itu sebenarnya kita banyak koneksi ke Allah di kolbu itu kan. Kadang kita suluk ini banyak cerita kan, merokok cerita. Sebenarnya bagus juga kalau cerita ketuhanan agama. Cuma kadang-kadang kan lari ke sana kemari itunya yang buat lambat dia kan. Saya juga merasakan ketika suluk itu, ketika kita betul-betul serius gitu, betul-betul memang kita merasakan bedanya dengan kita banyak ngobrol. Ya. Ada keinginan kuat kita untuk mengenal Allah.
Karena nanti kita ditampakkan yang gaib-gaib ya, yang berkaitan dengan Allah. Macam-macam lah ya. Nah, disitulah nanti kita makin percaya sebenarnya bahwasanya suluk ini, khalwat ini bahagian dari yang sangat penting untuk bisa usul sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagian guru-guru mengatakan kita pinginnya besar, pingin kenal Allah, pingin sempurna ma'rifat, tapi amalannya dikit, yang nggak nyampe, nggak bisa. Sedangkan kita mau beli rumah bagus, rumah mewah, mobil mahal, ya harus kerjanya kerja keras lah kan. Kalau kerjanya dikit-dikit, dapatnya dikit gitu. Nggak bisa. Saya juga punya pengalaman seperti itu. Ya, jadi setelah 3 hari, 7 hari, 7 malam, kemudian sebulan. Ini sesuai dengan Nabi SAW. Dan yang paling sempurna bagi orang menghendaki pembiasaan perilaku spiritual dan penempuh jalan rohani, suluk ialah 40 hari. Diambil dari jumlah total hari-hari tersebut 37 tambah 30 sama dengan 40. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengikhlaskan 40 subuhnya. Jadi 40 hari itu dapat 40 subuh. Siapa yang mengikhlaskan 40 subuhnya karena Allah, maka sumber-sumber hikmah akan memancar dari hatinya dan muncullah melalui lisannya. Jadi sungguh keliru orang yang beranggapan bahwa khalwat itu hal yang baru yang diada-adakan. Keliru sekali kalau orang bilang khalwat itu bidah, hal baru. Tak ada. Sedangkan Nabi Musa khalwat di Bukit Tursina 40 hari berapa kali panggil Allah kan? Baru nerima suhub. Jadi khalwat dulu, sudah khalwat dulu baru dialog sama Allah, nerima suhub, nerima wahyu. Suhubi Musa, Ibrahim wa Musa. Jadi khalwat ini amalan para nabi, para rasul, para kekasih, dan masuk para wali. Nah, sebahagian umat Islam menghilangkan khalwat ini. Nabi Muhammad SAW itu itikaf. Khalwatnya diganti dengan itikaf. Dan uniknya Nabi SAW ketika satu saat tidak itikaf bulan Ramadan karena mungkin ada urusan hal yang lain atau masa perang, maka beliau itikaf nanti di bulan Syawal, diganti khalwatnya bulan Syawal. Tinggal itikafnya 10 hari ya diganti 10 hari bulan Syawal, diganti beliau. Apakah itu dianggap sebagai apa ya? Kalau yang pasti itu dianggap hal penting kan, sampai diganti gitu kan, seolah-olah wajib jadinya kan. Padahal sebenarnya sunnah kan, tapi bilang ganti. Ya. Kalau untuk kita ya mungkin seperti baterai lowbat lah ya, baterai lowbat ngecasnya itu di khalwat itulah, diamkan dia. Jadi dipakai-pakai, diamkan aja menghadap Allah kan. Baterai lowbat itu kalau kita diamkan, kita cas, matikan, cepat ngisi dia kan. Kalau sambil pakai kan lama, susah. Ibaratnya gitulah kan. Kalau sambil pakai, kita sambil keluar, nah ini terganggu dengan debu-debu luar, maka nanti lama dia. Cuman di tarekat sama dia, saya dengar kawan kita sama dia, mereka tidak ada suluk. Mereka sebut istilah khalwat. Khalwat itu menyendiri, walaupun di depan orang ramai kita merasa berdua-duaan dengan Allah. Begitu pula latihan mereka. Itu ijtihad mursyidnya lah ya. Tapi yang jelas memang kalau nak sabar disuruh khalwat itu berarti kita supaya fokus, tidak terganggu yang lain dulu. Supaya apa? Nah, sebagaimana kita ketahui, Allah ini kan maha pencemburu. Dia tidak mau hati kita ke yang lain, maunya hati kita ke dia aja. Nah, ketika hati kita fokus ke dia saja, barulah dia senang, dia bukalah pelan-pelan hijab itu kan. Nah, dia berikan kepahaman tingkat-tingkat. Nah. Dalam belajar tauhid ini pun, bapak-bapak, kita harus juga paham ilmu syariah, akidah, termasuk yang pokok-pokok yang disepakati ulama. Ya, sebahagian dari masyarakat kita ini kan ada yang belajarnya di YouTube, belajar ini. Dia tak paham hadis, tak paham ayat, tak paham tafsir, ilmu agamanya lemah.
Akhirnya dia nanti diambil salah paham, salah ngambil, sesat. Ya, itu yang kadang-kadang kita temui juga kan di tengah-tengah masyarakat. Salah satu ajaran sesat itu ajaran termasuk ajaran orientalis untuk menyesatkan kita. Allah itu hanya punya sifat penyayang. Allah itu tidak punya sifat perusak, tak punya sifat mengajab. Jadi yang mengajab diri kita itu bukan Allah. Ini doktrin sebenarnya bisa membahayakan juga. Kenapa saya sebut membahayakan? Ya, kalau Syekh Abdul Qadir Jilani menyebut Allah itu sifatnya sempurna. Dialah yang merahmati, kasih sayang kepada orang beriman. Dia juga yang qahar, yang memaksa, menyiksa, muntaqim. Karena ada dalam Asmaul Husna itu al-muntaqimu. Al-muntaqimu itu menyiksa. Maka Nabi membahasakan la yu'adzibu bi'adzabillah. Jangan kalian mengajab manusia dengan cara Allah mengajab. Maksudnya apa? Jangan menyiksa manusia dengan cara membakar. Karena membakar pakai api itu cara Tuhan. Jadi Allah itu mengajab. Kesalahan teori itu tadi orang belajar spiritual ada yang begitu, Pak. Makanya nanti kesesatan itu seperti kata Tuhan, jangan mentang-mentang pendekatan kita cinta sama Allah, cinta sama Allah, lalu kita durhaka, ninggalin sholat. Ya. Tuhan saya kasih perumpamaan gini, kita cinta sayang sama anak istri, terus kita cinta sayang aja, terus kita nggak bekerja, nggak ada makanan, kita cinta aja nggak bekerja, nggak laksanakan kewajiban. Ya sehari, 2 hari, 3 hari masih toleransi sih kita. Kalau udah sebulan nggak kerja tengok nggak ada dapur, mau cowoknya gusirnya kita kan. Mana bisa pakai cinta aja tanggung jawab, kewajiban nggak dilaksanakan, tak bisa. Itu namanya nanti merusak. Karena dia asbab ini kan ada paketnya. Paketnya apa? Dia kayak pasang-pasangan. Durhaka, pasangannya neraka, benci, neraka itu kan durhaka. Pasangannya maghdub, ghadiballahu alaihi, dimurkai Allah, dibenci, baru neraka. Nerakanya neraka dunia sama neraka akhirat kan. Kalau misalnya yang baik, amal baik, ya amal soleh, taat, ini pasangannya apa? Pasangannya senang, surga, ridha Allah. Ini pasangannya ini nggak bisa kita rubah ini, Pak. Ini kesempurnaan Allah. Nah rahasianya kata Syekh Abdul Qadir Jilani, Allah itu punya sifat sempurna. Kalau iblis dia tidak sempurna sifatnya. Iblis itu punya sifat qahar, mewakili sifat qahar. Dia sifatnya kasar, memaksa, dan sifatnya untuk buat orang jahat saja. Dia tidak punya sifat kasih sayang. Makanya dunia iblis itu penuh dengan pemaksaan, kekasaran, hukuman. Itu kerjanya, marah-marah. Itu dunia iblis kan. Coba lihat nanti, ini kita hanya untuk perumpamaan memahami ayat. Kalau kita lihat film-film lah misalnya kan, film-film dunia jin, dunia setan, iblis, atau dunia preman. Dunia preman itu kan kerjanya maksa, suruh ngerampok, nggak berhasil hukum. Ini dunia setan namanya. Nggak ada di situ kasih sayang. Kau ngerampok, bunuh aja. Kalau nggak dapat, kau yang mati. Oh, begitu dia. Ini dunia setan, dunia iblis namanya. Tidak ada kasih sayang di situ. Maka dalam munajat kita nanti kata Pak Syekh Abdul Qadir Jilani, kita tidak akan menemukan gaib-gaib yang sifatnya menyayangi, salam, melembut. Tidak ada itu. Kita tidak akan temukan iblis seperti itu. Kalau yang datang seperti itu bukan iblis gitu. Nah, itulah dia. Karena malaikat itu sifatnya melembut, kasih sayang. Dia sifatnya tidak memaksa, menghukum, mencela, semuanya lah ya dalam bentuk qahar. Nah, itulah menyebabkan iblis itu tidak punya rasa cinta. Dia kan nggak cinta sama Allah itu. Yang ada durhaka, ngelawan aja kerjanya. Suruh sujud, tak mau aku katanya. Aku lebih dari Adam, sombong, durhaka. Kalau dia punya rasa cinta, ya namanya cinta. Kalau cinta disuruh apa aja pun mau kan, ya kan? Nah, itulah makrifat iblis itu tidak sempurna. Lebih sempurna makrifat para nabi, para wali.
menurut sebagian musyrik kita begitu, dan itu memang dipahami dari Al-Quran hadis sesuai dia. Maka orang-orang orientalis sebagian juga menyesatkan manusia dengan begitu. Allah itu penyayang, yang ada nanti amar ma'ruf aja, sayang, kasih sayang. Nahi mungkarnya nggak ada, nerakanya nggak ada. Itu juga jadi pincang nanti kan. Padahal amar ma'ruf nahi mungkar. Nazira, basyira itu kabar gembira, itulah surga, kebaikan, ridha Allah. Nazira, kabar pertakut, peringatan, itulah neraka, kebencian dan seterusnya. Murka. Maka ada bahasa maghdubi alaihim, yang dimurkai kepada mereka. Siapa yang dimurkai? Yahudi, Nasrani kan. Murka. Nah, maka belajar apa ini pun kita memang harus jangan sampai keluar dari pemahaman-pemahaman ulama-ulama besar ya. Baik dalam syariah maupun, karena ulama besar syariah ini pun sebenarnya mereka banyak yang mendalami tasawuf seperti Izzuddin bin Abdussalam ya. Sebab kalau enggak dalam tasawufnya juga nanti dia cenderung kepada kolbu yang kering, gersang. Kenapa? Maulana apa Ilyas Zakaria? Ya, itu orang sufi, orang tarikat. Ya, dan beliau mendirikan jemaah tabligh karena bermimpi kepada Nabi. Cara untuk merubah itu. Makanya kalau dia dipadu dengan ada mursyid di dalamnya tentu lebih bagus. Tapi kalau nggak ada mursyid, ya nanti pemahamannya, ya namanya tidak boleh disalahin juga. Agama ini bertingkat-tingkat pemahamannya. Dulu kan kita sebut ada orang beramal untuk dunia, kebaikan dunia, boleh. Salat duha biar dapat rezeki yang banyak, berkah, boleh. Rezeki banyak berkah kan dunia. Nanti salat duha supaya masuk surga, kebaikan akhirat boleh juga. Lepasnya memang gitu. Terus kebaikan beramal cuman ridho Allah aja, enggak peduli yang lain. Ridho Allah. Karena kalau dapat ridho semuanya udah dapat. Kebaikan dunia akhirat otomatis. Ibarat orang PNS pegawai negeri, tak usah lagi bekerja kena gaji. Gaji itu udah pokoknya tanggal 1 udah masuk lah itu kan gitu. Tinggal kerja aja yang betul. Gitu aja kan. Tapi kalau dilihat gajinya lagi, malas laku gajinya dikit enggak. Akhirnya kan gitu. Dia metik namanya kan. Udah otomatis. Orang yang hendak melakukan khalwat, syarat-syaratnya ada 20, lebih banyak nih. Niatnya ikhlas, tulus. Ini penting Pak, niat khalwat ini memang harus dapat ridha Allah supaya kita kenal Allah. Jangan niat khalwat mau kebal mau ini udahlah. Kalau niatnya udah salah kebal, maka yang mendatangi orang khalwat itu tergantung niatnya. Kalau niat kebal yang datang jin nanti, yang punya ilmu kebal. Ruhani atau jin yang dapat yang punya ilmu kebal. Kalau niatnya untuk menemukan Allah, mencari Tuhan seperti Nabi, sebenarnya saya yakin sekali Nabi itu kenapa tidak didatangi jin beliau waktu khalwat, karena beliau niatnya untuk memperbaiki umat. Beliau itu kalau bahasa saya kolbunya kira-kira begini. Siapalah Tuhan ini? Mana yang menciptakan alam semesta ini? Mana dia? Aku mau kenal, aku mau perbaiki masyarakat gitu. Masyarakat rusak. Tentu ada yang maha kuasa. Kira-kira begitulah yang saya pahami kolbu Nabi itu, sehingga yang datang Jibril utusan Allah. Kalau Nabi Muhammad dulu niatnya mau kebal, khalwat di Gua Hira, itu datang jin. Datang jin. Makanya khalwat itu ya tergantung niat kan. Kemudian di sini karena bertarikat minta izin dan doa dari syekh. Jangan khalwat tanpa izin syekh selama masih berada dalam masa pendidikan. Khusus suluk tadi, itulah lapor kan. Karena nanti dipantau dia. Kalau di sekitar suluk itu terpantau nanti secara rohani kan. Kalau ada apa-apa nanti mursyidnya kontak.
Sebelum mulai khalwat, si murid harus terlebih dahulu melakukan ujlah. Sebelum khalwat, ujlah mengasingkan diri. Ya, membiasakan diri, jaga, nggak tidur, melatih diri lapar. Nah, ini kan disunahkan nanti sama dengan qadariyah, disunahkan nanti puasa kita pas khalwat. Nah, cuma di Naksabandi puasanya tidak makan yang apalah yang bisa menghidupkan syahwat. Ya seperti daging apa. Kalau di sini disebut sebenarnya lebih bagus puasa total seperti puasa biasa. Itu lebih bagus bahkan. Yang kita lakukan itu puasa minimal namanya kan, tidak menghidupkan syahwat. Memasuki tempat khalwat dengan kaki kanan sambil minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Terus menerus dalam keadaan suci. Nah, terus jaga wudhu, jangan putus. Karena kita mau dekat sampai suci. Maka ada istilahnya, kalau kita selalu suci, maka yang dekat sama kita benda-benda suci, makhluk-makhluk suci. Huruf-huruf suci. Kalau kita kotor, ya, saya kadang-kadang pernah dalam keadaan tidak suci, terpandang sama guru, salah satu guru. Ya, kadang-kadang. Sebenarnya kadang-kadang gitu. Datang malas kita. Nah, terus terpandang sama guru bilang, Pak Faisal kalau begini-gini jangan itu ya. Biasakan wudhu suci gitu. Jadi saya ditegur gitu. Karena pernah itu satu waktu saya malas saya berwudu. Kalau malas ya tayamum aja, tapkan saya udah malas berat kan, udah mau tidur. Kadang-kadang kan Pak kita wudu udah 3 kali kentut juga kan. Pernah enggak gitu? Mau tidur wudu sampai 2-3 kali, buang angin terus dia kan. Udahlah kita udah ngantuk, ke dinding saya tidur. Ya, selesai. Itu masalah terima nggak terima nantilah itu, kadang begitu. Kadang karena gurunya kadang bilang kalau sudah malas berat gitu udah ngantuk berkali-kali batal ya tampilkan aja tayamum gitu. Tapi untuk amalan pribadi tidak bisa diajarkan keluar, karena kalau keluar kalau ada air tetap harus pakai wudu air gitu. Itu amalan darurat untuk pakaian sendiri aja. Pakai sendiri. Tidak menyadarkan tubuh ke dinding. Nah begini. Ini nggak bagus ini. Apalagi khalwat zikir nggak boleh gitu. Tahu kenapa? Karena kalau kita begini hati kita, rasa kita sudah bergantung ke yang lain. Bergantung ke ini dia. Saya pernah waktu tawajuh, tiba-tiba datang anak muda ganteng sekali ya. Apa dia ajarin saya coba? Kalau berdoa tuh jangan begini katanya. Gini. Ini kan kalau berdoa gini kan kadang tangan kan kita letakkan gini. Kenapa begini? Ya karena tangan kita bergantung, bereleha gitu, bergantung ke sini. Kalau doa itu tangannya diginikan katanya. Dia jarinya saya. Tak kenal saya anak muda entah siapa. Tapi waktu tawajuh datang dia. Dia jarinya kita. Pak Faisal kalau mau berdoa supaya cepat terkabul tangannya begini katanya. Jangan begini katanya, jangan diletak. Kan unik sebenarnya kan dalam hadis, tapi ini ilmu hikmah. Ya kok begini kan kita kesannya kayak ini kan meletakkan tangan sini kesannya kan rasa kita kan kemari jadinya. Tidak ke Allah terganggulah sirnya gitu kan. Tapi kalau begini kan berserah diri ke Allah. Sampai begitu, kadang-kadang ada pengajaran halus begitu. Puasa selama khalwat, diam, tidak berkata-kata selain dengan zikrullah. Nah, inilah yang sering kita apa? Kalau suluk kan kadang-kadang banyak cerita kan. Kalau banyak cerita sedikit, enggak terlalu banyak dapat nanti. Sebenarnya di sini lebih banyak kita disuruh zikir. Nah, berkata-kata selain zikir selama khalwat bisa menyia-nyiakan khalwat dan melenyapkan cahaya hati. Jadi kalau ngobrol ketuhanan aja. Selalu waspada terhadap musuh yang 4, setan, dunia, hawa nafsu, keinginan atau hawa nafsu. Jadi setan, dunia, keinginan dan nafsu.
dengan cara melaporkan segala spiritual yang dilihatnya kepada syekh. Menjauhi suara-suara indah yang indah. Ya, kadang-kadang di hati kita itu kan ada berkesan nyanyi-nyanyi itu kan. Nyanyi-nyanyi yang tak ada Allahnya. Kalau sering menikmati lagu dangdut nanti ngomong di hati nyanyi dangdut pula ada kan. Itu kan. Itu dihindari tuh. Di dalam nyanyi sendiri dia kan. Nah, itulah mau ditukar dengan zikrullah tadi. Maka zikir itu sering bernada kan, masyaallah itu. Kalau zikir, apalagi zikir jahra, dibuat bernada nanti supaya dia zikir sendiri dalam bernada, digantikannya lagu-lagu itu. Bila dia dipaksa harus keluar dari tempat khalwatnya, dia harus nunduk kepalanya ke arah lutut. Ya. Menundukkan kepalanya ke arah lutut dan mengarahkan pandangan ke tanah. Kepalanya ke lutut gini. Keluar dari khalwat. Ya. Tidak tidur kecuali karena tersaput kantuk yang tak tertahankan. Jadi tidur tuh ngantuk aja. Dan jangan tidur dengan tujuan istirahatkan badan. Bahkan jika mampu hendaklah tidak berbaring tubuh di lantai. Kalau terpaksa tidur, tidurlah sambil duduk. Jadi niatnya tidak mengistirahatkan badan. Niatnya apa aja? Jangan tidur dengan tujuan mengistirahatkan badan. Jadi ada salah satu mursyid kita dulu, dia sakit lalu dia olahraga rajin. Jadi dia olahraga rajin itu niatnya nggak boleh niatkan badan. Ini halus kajinya ya. Datang petunjuk ke dia, niat olahraga itu untuk apa? Mensyukuri nikmat badan. Nah, coba. Jadi halus kaji lebih tinggi kan? Karena kita merasa bersyukur dikasih Allah badan ini, jadi harus kita jaga gitu. Jadi bukan supaya sehat apa semua. Sebenarnya hampir sama juga sebenarnya kan, cuman dia ke Allahnya ada. Kalau kita niatnya mengistirahatkan badan, yang terpandang kita badan gitu. Secara ma'rifat. Tapi kalau niat kita, ya Allah, mungkin ini ya saya pahami, ya Allah, aku nanti mau ibadah. Ini istirahat dulu. Jadi niat istirahat itu supaya nanti bisa ibadah kuat. Mungkin begitu boleh maksudkan. Jadi niat tadi tidur bukan mengistirahatkan badan, tapi niat tidur supaya nanti kuat bangun ibadah, nggak ngantuk lagi gitu. Ini kaji halusnya gitu Pak. Ya. Nah, kalau kaji awamnya biasanya nggak apa-apa nih, istirahatkan badan, hak badan kan ada kan gitu kan. Cuma niatnya supaya kita nanti bisa bangun ibadah, supaya kita nanti kuat ibadah. Karena setelah istirahat niatnya apa? Supaya kuat ibadah. Daripada ibadah kita ngantuk, nah, kan gitu. Nah, mungkin itulah yang beliau maksudkan jangan niat untuk menjaga kondisi pertengahan antara lapar dan kenyang. Nah, kalau lagi nggak puasa, jangan kekenyangan, jangan lapar berat. Kelapar makan sedikit. Tidak membuka pintu kepada orang yang ingin meminta berkah padanya. Dia hanya boleh membuka pintu bagi syekhnya. Nah, kalau orang minta berkah dari kita nggak usah diterima. Apalagi masih salik kan. Memandang setiap nikmat yang diperoleh berasal dari syekh dan syekhnya menerima dari Nabi Muhammad SAW. Jadi ada kenikmatan itu. Ini dalam dunia spiritual tarikat. Jadi nikmat-nikmat atau kebaikan yang kita peroleh itu sebenarnya itu asbabnya dari keberkahan dari apa? Mungkin dari syekh di sini maksudnya ini kalau enggak apa bisa salah apa ini kan, bisa nanti orang menganggap syirik jadinya kan. Setiap nikmat yang peroleh itu berasal dari syekhnya, ini terjemahnya gitu. Maksudnya di sini berarti kalau kita dapat nanti ilmu ketuhanan itu berkah yang diperoleh melalui syekh, yang Allah beri melalui syekh, dan syekh itu sebenarnya dapat ilmu dari
guru-gurunya langsung ke Nabi Muhammad gitu kan, bersana. Yang lalu kita jelaskan bahwa Allah itu bertajalli lewat guru-guru kita. Allah ini kan gak ada bentuk, gak ada rupa, gak ada warnanya. Jadi gimana dia cara bantu kita, nolong kita? Ya gak ada bentuknya, gimana cara nolong kita? Kita butuh makan, butuh nasi, beras. Bagaimana cara nolong kita? Apa turunkannya beras dari langit? Gak mungkin. Tiba-tiba turun kan, itu gak mungkin kan? Jadi gimana caranya? Kalau kita lapar. Nah, maka diutusnya lah orang mengantarkan beras. Dibolak-balikkannya lah hati orang nyuruh kita, ngasih kita kerja dapat kita beli beras. Dibalikkannya lah hati orang untuk bersedekah beras atau bersedekah uang sehingga kita bisa beras. Begitu caranya. Nah, jadi dia memberi sesuatu itu ya tetap pakai wadah kan? Wadah. Maka dalam tarikat itu ketika datang wadah, kita mohon ke Allah berdoa. Ketika datang wadah itu yang kita minta, datang dia, kita mandang ini baliknya. Alhamdulillah ya Allah, Kau yang antarkan ini gitu. Kalau kita mandang wadahnya itu syirik, kata Syekh Imam Nawawi. Nah, kita bersyukur sama orang itu, tapi lupa sama Allah. Makasih ya, Kau udah tolong aku. Lupa sama Allah, nggak ada Allah dalam hati kita, syirik. Rusak tauhidnya. Nah, tapi begitu dia bantu kita, alhamdulillah ya Allah. Terima kasih Pak ya, kita bilang. Terima kasih kita sama dia. Lalu kita pandang itu tadi Allah. Alhamdulillah ya Allah, makasih Engkau telah hantarkan ini lewat si fulan, selesai. Nah, baru benar tauhidnya. Nah, itulah namanya ilmu ma'rifat, itulah namanya ilmu tahwil, ilmu tajalli. Nah, ya. Maka orang yang kadang-kadang itu tadi ya, kadang-kadang di Facebook ini kan ada juga yang aneh-aneh nih. Allah itu tidak pernah mengajab hambanya, katanya. Mengajab hambanya adalah perbuatannya. Ini kan sebenarnya ma'rifatnya gantung. Jadi nggak pakai ilmu tajalli dia kan. Ya, bagaimana bisa makhluk bisa bergerak tanpa Allah di baliknya kan? Ya nggak bisa. Allah itu semuanya sebab akibat, yang menciptakan sebab akibat kan dia juga, yang menggerakkan sebab akibat kan dia di baliknya. Nah, api membakar, ya kalau dia izinkan, kalau nggak izin kayak Nabi Ibrahim minta membakar kan. Nah, itu artinya dianya itu, jangan kita ke mandang asbabnya, mandang yang di baliknya, itu ma'rifat namanya. Kalau kita mandang yang jahirnya nanti syirik. Nah, nggak ma'rifat, kita nggak kenal berarti kita sama Allah. Makanya kalau bahasa Al-Ghazali di Mishkat Anwar Nur ala Nur itu, semesta ini yang gerakkan Allah semua itu di baliknya. Ngatur semesta ini dia. Cuman bahasa akidah awal sederhananya, bahasa akidah umumnya lewat malaikatnya. Jadi supaya orang nggak salah paham, orang awam bisa terima. Dibahasa kalau begitu, Allah mengajab makhluknya lewat malaikat jabaniyah dan neraka, kan gitu kan? Allah memberikan nikmat kepada hambanya lewat malaikat rahmat dan surganya. Nah, begitulah bahasanya. Karena surga itu dan malaikat rahmat itu adalah tempat tahwilnya atau wadah yang dia gunakan untuk memberikan rahmat. Nah, begitu memahaminya, Pak. Jadi syariatnya terjaga, hakikatnya ma'rifat kita terjaga. Ya. Kalau diputus, nah itu orang buat salah paham. Tidak ada itu ajab dari Allah. Allah itu tidak pernah mengajab. Sudah enggak ma'rifat, sudah enggak kamil, syariatnya pun salah. Syariatnya salah ya. Nabi kan mengatakan Allah itu mengazab, Allah itu memurkai. La yu'adzibu bi'azabillah. Jangan kamu mengajab dengan cara Allah mengajab. Kan dia mengajab itu kan Nabi. Nah, ini salah. Itu harus kadang tauhid ini orang-orang baru belajar nih kadang-kadang enggak paham ayat, enggak paham hadis, diajari kadang enggak bisa juga. Ada yang seperti itu kan alirannya.
Baik Pak, saya kira itu aja untuk pengantar yang ini.